Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman ala Muhammad al-Mustafa. Wa usalli wa usallimu ala hadan nabiyil karim. Sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Malam ini kita melanjutkan tema besar kita tentang pahlawan dan kepahlawanan. Dan saya menyarankan selalu dalam bermacam forum dan kesempatan, sering-seringlah kita membaca serial kepahlawanan, kepahlawanan Islam, kepahlawanan negeri, kepahlawanan Indonesia, bahwa ternyata orang-orang yang pernah menjadi pahlawan, rata-rata mereka adalah juga orang-orang yang terbiasa untuk membaca, menelusuri biografi para pahlawan. Sehingga wajar jika kemudian hari cita-cita kepahlawanan itu senantiasa ada pada diri orang-orang tersebut, dan pada gilirannya di usia produktif mereka, bahkan di usia senja mereka, mereka kemudian telah menorehkan sebuah prestasi sebagai seorang pahlawan. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara pahlawan jenis lain. Pahlawan di bidang pertempuran, militeran, pahlawan dalam dunia kepemimpinan, pahlawan dalam dunia sastra, pahlawan dalam zaman pembangunan, pahlawan dalam dunia Islam, dan beliau adalah Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah. Berbeda dengan pahlawan yang kita bahas pada pekan yang lalu, yaitu Buya Hamka rahimahullah, yang nama kecil beliau adalah Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, yang disingkat Hamka. Kita setiap sosok pahlawan disebutkan dengan nama tertentu, kita biasanya selalu menyematkan secara psikologis, otomatis ketika disebut nama seorang pahlawan, kita membayangkan fokus orang tersebut. Nah, itu namanya mental block ya, atau memberi judul pada mental kita pada sosok seseorang. Karena memang mereka fokusnya di bidang itu. Buya Hamka dikenal sebagai ulama sastrawan, politikus ulung, dan seorang penulis tafsir yang dikenal dengan tafsir Al-Azhar. Itu saya sebut dengan pahlawan yang lain, namanya Sulaiman Al-Qanuni. Buat orang-orang yang terbiasa untuk membaca biografi para pahlawan, yang terbayang adalah sosok penguasa yang soleh, yang alim, yang berjuang untuk Islam sampai titik darah penghabisan. Saya ingin mereview ulang apa yang beredar di masyarakat kita tentang Turki dengan para pahlawannya. Biasanya di benak kita, ini karena Sultan Sulaiman Al-Qanuni adalah tokoh Turki ya, yang nanti sebenarnya ada hubungan dengan Indonesia, makanya saya perlu untuk mengangkat tema kepahlawanan beliau rahimahullah. Jadi Indonesia mengenal Turki di dekade belakangan ini, gara-gara ada dua sinetron yang beredar di TV kita. Yang pertama adalah Harim Sultan, disutradarai oleh para pemain Turki yang rata-rata memiliki latar belakang minim Islam, kemudian disutradarai oleh orang yang memang tidak ramah dengan Islam, sehingga sinetron itu memberikan bekasan pada diri kita bahwa seorang sultan yang bernama Sulaiman Al-Qanuni adalah laki-laki yang gila kawin, gila penaklukan, haus darah, dan sama sekali bukan sosok yang pernah muncul beberapa abad silam sebagai sultan yang soleh dan baik untuk Islam. Itu image yang ditanamkan dalam sinetron itu. Dan banyak sekali bantahan tulisan dari para ahli sejarah dunia dan Indonesia berkaitan dengan sinetron Harim Sultan yang muncul di TV swasta di kita. Bahwa sebenarnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni tidak seperti itu. Kemudian belakangan, di zaman penguasa Turki sekarang, Presiden Tayyip Erdogan, berdasarkan juga arahan dari beliau, muncul sebuah teledrama dan telenovela berseri, ratusan, bahkan hampir lebih dari 500 seri sudah muncul dan diproduksi di Turki. Sebuah film yang serial gitu ya, dan booming di mana-mana, berjudul Qiyamat Ertugrul.
atau bangkitnya kekuasaan Utughra. Nah, yang ini dia memberikan gambaran yang lebih baik tentang Turki dan para penguasanya. Yang salah satu dari cicit dari penguasa Tughral itu atau penguasa Turki adalah Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Dari sini saya ingin membawa para pemirsa dan hadirin di sini bahwa kita jangan mudah untuk membaca sebuah kisah tentang diri kita, tentang tokoh-tokoh Islam, tentang kaum muslimin, dan kita harus berangkat dari sikap curiga jika orang lain yang menulis tentang kita. Karena para sejarawan yang sekarang ini menulis tentang Islam, tentang tokoh-tokoh Islam, itu rata-rata bukan orang yang memiliki pemahaman yang baik, komitmen yang baik pada apa yang dia tulis. Dan mereka selalu bersikap subjektif. Selalu itu. Jarang bersikap objektif. Bayangkan, penulis Amerika menulis tentang Sultan Abdul Hamid alias Diponegoro rahimahullah sebagai seorang laki-laki yang gila perempuan. Bayangkan pahlawan nasional kita digambarkan begitu. Dan tokoh-tokoh yang lain tidak usahlah jauh-jauh. Nabi SAW. Ketika biografi beliau ditulis oleh orang-orang yang sama sekali membenci Islam, maka tulisan-tulisan yang muncul tentang tokoh-tokoh kita adalah tulisan yang membolak-balik pribadi seseorang, sehingga para pembacanya dengan sadar atau tidak sadar terpola untuk memandang para tokoh kaum muslimin itu sebenarnya adalah para penjahat, gila kawin, gila perempuan, yang sebenarnya tidak layak untuk dijadikan panutan bagi seorang kaum muslimin, seorang muslim dalam kehidupan. Jadi intinya di sini, hendaklah kita kaum muslimin menceritakan tentang para pahlawan mereka, diri mereka sendiri yang menceritakan. Jangan orang lain, kita yang menceritakan pahlawan kita. Karena kita paham siapa yang kita ceritakan, dan kita memiliki, mudah-mudahan setelah kita menceritakan itu, kita jadi termotivasi juga untuk menjadi para pahlawan. Imam Malik rahimahullah, saya ingat saya pernah bertutur, setiap orang soleh, setiap pahlawan diceritakan, mudah-mudahan rahmat Allah turun kepada kita. Dan mudah-mudahan seperti itu ya, karena tidak ada kepahlawanan dan momen kepahlawanan diceritakan, apalagi pahlawan Islam, kecuali kita bersemangat untuk hidup seperti para pahlawan tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita kembali ke pahlawan kita, yaitu Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah. Beliau dilahirkan di sebuah provinsi atau daerah namanya Trabzon di tahun 1494. Jadi ini sekitar abad 16 dan 17. Jadi abad 4, mulai sebelum itu sampai dengan 16-17, dunia ini dikuasai oleh Ottoman Empire. Imperium yang pernah digdaya di dunia ini dan disebut menguasai hampir separuh bola dunia, itu penguasanya adalah Ottoman Empire, Imperium Utsmani. Dan masa kegemilangannya adalah di zaman Sulaiman Al-Qanuni. Dilahirkan di sebuah kota atau sebuah daerah namanya Trabzon 1494, dan kemudian setelah 71 sampai 74 tahun kemudian beliau mangkat di sebuah daerah di Hungaria, di Eropa sana, di dalam medan pertempur namanya Sixtuva. Ini adalah pangeran dari silsilah para raja-raja Turki yang 9 orang sebelumnya. Sampai ayahnya pun adalah penguasa Turki namanya Sultan Salim I. Dan beliau diangkat setelah mangkat ayahnya menjadi sultan berkuasa penuh untuk seluruh wilayah jajahan Turki Utsmani sebagai Sultan Ottoman yang ke-10. Di usia 7 tahun, Sulaiman yang kecil ini diajari Al-Quranul Karim. Dan seperti itu harusnya setiap kaum muslimin. Sebelum kita belajar apapun dalam hidup ini, sebelum kita menjadi seorang yang memahami tentang program komputer, memahami tentang kelautan, menjadi seorang pengamat politik, sosial, ekonomi, apapun, landasan kita adalah Al-Quranul Karim. Paham isi Al-Quran, tahu membaca Al-Quran, baru silakan kita bertungkus lumus dan spesialisasi ilmu yang lain. Dan seperti itulah para sultan di istana Sulaimaniyah, di istana Turki Utsmani, terbiasa untuk mendekat pada Al-Quran di usia mereka masih kecil. Berusaha banyak menghafal ayat-ayat Al-Quranul Karim, kemudian diajarkan hadis-hadis Nabi, kemudian setelah itu belajar ilmu-ilmu peperangan. Dan ilmu-ilmu bagaimana mengatur negara dengan baik.
Ini adalah anak raja, sehingga wajar jika kemudian dalam keseharian dia harus mempersiapkan anak-anak raja ini di kemudian hari juga menjadi raja seperti para leluhur mereka. Di usia 17 tahun, kebiasaan di kerajaan Turki Utsmani untuk menjadikan para pangeran yang akan berkuasa di kemudian hari untuk belajar memimpin di beberapa kota-kota yang ada di dalam kekuasaan Turki Utsmani. Ini juga sama terjadi dengan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel yang kisahnya begitu benar di kalangan kita. Nah, sama, kasus yang sama terjadi juga pada pangeran muda ini. Sulaiman diminta oleh ayahnya untuk menjadi sultan kecil atau gubernur di sebuah daerah namanya Kaffa, masih bagian dari Turki Utsmani, sekarang sudah keluar dari Turki Utsmani, jadi bagian negara Crimea. Setelah dari sana dirotasi beliau secara politik, dipindahkan menjadi gubernur di sebuah daerah namanya Minissa. Dan setelah dari Minissa, kemudian menjadi gubernur lagi di tempat lain namanya Edirne. Kemudian di usia 17 tahun, setelah ayahnya mangkat, Sultan Salim I, beliau kemudian naik ke tampuk kekuasaan untuk menjadi raja di raja. Penguasa dan kaisar berkuasa penuh kepada seluruh bangsa Utsmaniyin di semenanjung Anatolia atau kita kenal dengan negara Turki saat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sulaiman Al-Qanuni, setelah dia berkuasa, dia berpikir bagaimana menyelesaikan pemberontakan-pemberontakan yang muncul di kerajaan ayahnya sebelumnya. Ini Sultan Salim ini ketika meninggal, saya mencatat, meninggalkan warisan tanah Turki dengan jarak yang luas. Ini disebut di sini 600.000 kilometer persegi. Maaf, 6 juta kilometer persegi. Ini ketika ayahnya meninggal. Dia mewarisi tanah Turki dengan luas sedemikian rupa. Ketika dia meninggal, Turki Utsmani, raja yang baru ini meninggal, artinya Sulaiman Al-Qanuni meninggal, dia malah meninggalkan tanah yang ratusan juta lebih banyak kilometernya dibanding yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ini menunjukkan betapa ekspansi militer yang dia lakukan itu tersebar ke seluruh dunia. Karena begitu beliau naik, pemadaman pemberontakan dan kemudian perluasan empire-nya bahkan sampai ke daerah Aceh yang merupakan bagian dari Nusantara Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sultan Sulaiman Al-Qanuni memadamkan pemberontakan di beberapa tempat. Yang pertama, pemberontakan Al-Ghazali di Timur Tengah, di daerah Syria. Kemudian juga memadamkan pemberontakan di sebagian daerah Persia yang saat itu dikuasai oleh para penguasa yang identik dengan Syiah. Hanya saja mereka Syiahnya bukan Syiah Ithna Asy'ariyah sekarang ini. Itu sama di Iran itu Syiah Ithna Asy'ariyah. Tapi Syiahnya saat itu namanya Syiah Safawiyah. Yang super fanatik kepada mazhabnya, dan ini yang diperangi oleh Sulaiman Al-Qanuni. Sehingga sampai sekarang di daerah Iran dan orang-orang Syiah, selain Abu Bakar yang mereka laknat, Umar yang mereka laknat secara sejarah sampai sekarang di bibir mereka adalah Sulaiman Al-Qanuni. Karena bagi mereka, para leluhur mereka dibunuh dan diperangi oleh Sulaiman Al-Qanuni. Pemberontakan di daerah lain, termasuk di daerah Eropa, juga berusaha untuk beliau padamkan. Di logika beliau adalah bagaimana mungkin untuk mengembangkan sayap kekuasaan militer, untuk membuka daerah-daerah baru yang masuk ke keharibaan imperium beliau, kalau sementara di internal sendiri belum beres. Pemberontakan itu harus sudah dibereskan dulu. Kalau ini beres, baru mudah untuk menguasai negara-negara yang lain. Jadi di daerah Eropa, itu terutama di daerah Beograd. Ini sekitar Serbia, Bosnia itu. Beliau memadamkan pemberontakan di sana, pada akhirnya orang-orang Serbia yang Kristen ini takluk keharibaan kaum muslimin. Kemudian juga mengekspansi di daerah Timur Tengah yang lain, terutama daerah Afrika. Daerah Afrika, sebagaimana kita tahu, berbatasan dekat dengan Spanyol, yang saat itu baru saja ditaklukkan kembali oleh
kekaisaran Kristen Eropa setelah hampir 90 tahun atau hampir 100 tahun, satu abad, berada di haribaan kekhalifahan Banu Umayyah yang ada di Andalusia, Spanyol. Oke, saya ulang ya, biar kita memahami ritme sejarah ini. Jadi ketika Sultan Sulaiman ini baru naik ke tampuk kekuasaan, berarti ini berkuasa penuh gitu di Eropa dan di Asia. Di Afrika sendiri terjadi decline kaum muslimin. Yang ini bangkit, yang ini jatuh. Apa yang ada terjadi di Andalusia? Di Andalusia ini 100 tahun yang lalu, sebelum Sultan Sulaiman menjadi sultan, yang berkuasa di sana adalah kelanjutan dari penguasa Banu Umayyah di Syria. Jadi salah satu keturunannya namanya Abdurrahman Ad-Dakhil membentuk kekaisaran dan kekuasaan yang baru bagi kaum muslimin di tanah Eropa, tepatnya di Spanyol. Di Granada itu. 100 tahun kemudian, tanah Spanyol yang pada dasarnya dimiliki oleh orang Kristen sebelumnya dan ditaklukkan 100 tahun oleh kaum muslimin, ditaklukkan kembali. Oke? Nah, hasil dari penaklukan ini adalah semua orang Islam dibantai habis-habisan. Yang bisa menyelamatkan diri lari keluar dari Spanyol. Yang tidak bisa menyelamatkan diri dibunuh, dibantai di sana. Dan ada sebuah pengadilan pembantaian kaum muslimin itu yang disebut dengan Reconquista. Atau artinya adalah penaklukan kembali tanah Andalusia oleh orang-orang Kristen. Ini terjadi di abad 16, abad 17. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni? Dengan jasa beliau berusaha untuk menyelamatkan para pelarian dari tanah Spanyol ini, untuk beliau pindahkan dengan kapal-kapal dan armada laut Turki Utsmani ke tanah-tanah yang selamat dari pembantaian. Salah satu yang menjadi kapten laut, yang menjadi juru selamat dari orang-orang Muslim Spanyol yang melarikan diri dari Spanyol, adalah tokoh yang kita kenal di dunia barat sebagai penjahat, tapi di dunia timur dan Islam sebagai pahlawan dan syuhada. Namanya adalah Kapten Khairuddin Barbarossa. Janggutnya merah, perawakannya tinggi besar, dan saya pernah sekelumit nonton film Pirates of Caribbean. Dimunculkan tokoh Barbarossa ini, tapi dengan pakaian dan tampang seorang penjahat. Begitulah Barat memandang pahlawan kita. Dan begitulah Barat mempopulerkan pahlawan kaum muslimin di kita sebagai penjahat dan bajak laut di kalangan. Ini Khairuddin Barbarossa ini diperintahkan oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni untuk menyelamatkan kaum muslimin dari pembantaian di Spanyol. Sampai 7 kali, dan dia berhasil menyelamatkan lebih dari 100.000 orang yang akan dibunuh dan dibantai di tanah Spanyol. Dia dengan kapalnya dari Turki, dengan ratusan kapal pergi ke Turki, pinggir-pinggir pantai, kemudian menyelamatkan para pelarian dan imigran ini, kemudian diseberangkan ke tanah Maroko, ke Tunisia, kemudian ke Aljazair, demi membawa sesuap agama mereka yang bernama Islam dan penyembahan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ini kampanye militer yang dilakukan oleh Sulaiman Al-Qanuni di daerah Afrika. Sekarang kita bicara tentang kampanye militer beliau di daerah Kepulauan Nusantara ini di Indonesia. Jadi ceritanya pada sekitar tahun 1565, Kesultanan Aceh saat itu yang bertahta adalah Sultan Alauddin Al-Qahar. Beliau kedatangan para penjelajah dari Portugis. Begitu niat dan sambutan para sultan terhadap para penjajah Portugis ini awalnya. Tapi kemudian Portugis ini melunjak. Dia bukan datang sekedar mencari lada, pala yang harganya lebih mahal dari emas saat itu. Tapi mereka ingin memonopoli hasil bumi Aceh ini. Kemudian mereka terus masuk, Portugis ini masuk ke pulau-pulau timur, Banda, kemudian ke Maluku, Seram, dan seterusnya, untuk kemudian ingin menguasai daerah-daerah ini sebagai taklukan Portugis. Dan kita melawan. Makanya kita tahu ada Sultan Babullah, kemudian Sultan Nuku, Sultan Tidore, itu semua melawan
penjajahan Portugis di sana. Salah satunya yang melawan di Indonesia adalah Sultan Alauddin Qahar, Sultan Aceh di tahun 1539. Dan Sultan Alauddin memahami bahwa orang Portugis ini datang lengkap dengan armada lautnya, dengan peralatan tempur yang begitu luar biasa, bukan kelasnya Kesultanan Aceh untuk melawan. Dan dia mendengar ada sebuah imperium yang besar, yang begitu digeruni, ditakuti oleh dunia Eropa, dan adanya adalah di Kesultanan Utsmaniyin. Dia mengutus kemudian beberapa orang untuk berangkat ke Turki, dan Turki sepakat untuk membuat aliansi, disebut aliansi Utsmaniyah dan Aceh, untuk bertarung bersama mengusir Portugis dari Malaka, dan sekaligus mengusir Portugis dari tanah Aceh. Sejak tahun itu, tepatnya tahun 1565, saya koreksi, adalah mulailah hubungan yang begitu dinamis antara kerajaan Aceh dengan kerajaan Portugis, kerajaan Utsmaniyah atau kerajaan Sulaiman ini, untuk bersama-sama mengusir penjajah Portugis dari sekitar Kepulauan Nusantara dan Melayu saat itu. Dan ini berhasil. Bahkan ada seorang penulis catatan sejarah namanya Da Pinto. Dia menulis dalam catatan sejarahnya, Sultan Aceh, Sultan Alauddin ini berhasil merekrut 300 prajurit Utsmaniyah untuk bertempur di sisi mereka. Dan kita sekarang bisa menemukan kuburan-kuburan prajurit Utsmaniyin ini, orang Turki, ada di Aceh sekarang ini. Ciri khasnya di batu nisannya ada bendera Turki, ada bulatan merah itu, kemudian di tengahnya ada bulan sabit dan ada bintang. Ini menandakan yang dikubur di situ adalah para mujahidin dari Turki, jauh-jauh datang ke Aceh untuk berjuang bersama dengan mujahidin Aceh untuk mengusir penjajah Portugis yang Turki Utsmani dengan Indonesia. Supaya kita tahu ya kenapa kita punya alasan untuk membahas tentang Sultan Sulaiman Al-Qanuni rahimahullah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada kisah sejarah yang unik yang patut kita catat dalam momen ini. Di Eropa itu tidak seperti Eropa sekarang. Kita mengenal Eropa sekarang sebagai Eropa yang damai, tentram, Eropa yang biru, Eropa yang kaya raya, Eropa yang makmur, sebagai benua yang indah. Itu di imajinasi dan romantisme manusia sekarang. Tapi Eropa dulu, zaman Utsman, ini adalah Eropa yang mencekam, kelam, gelap, dan selalu berperang sesama mereka. Dan salah satu yang bertempur tidak bisa akur adalah Belanda melawan Spanyol. Nah ini dia perang gitu terus, Belanda Spanyol. Raja Belanda tidak melihat cara lain untuk melawan Spanyol ini kecuali meminta bantuan kepada Sultan Sulaiman. Bayangkan zaman itu ya, Eropa meminta bantuan Islam. Dan itu susah kita lihat sekarang ini. Bagaimana mau minta bantuan kita saja harus dibantu. Itu Eropa minta bantuan ke Turki. Supaya orang-orang Turki mengirim pasukan komando mereka yang disebut dengan Janissary dan berada di pihak tentara Belanda untuk mengenyahkan penjajah Spanyol, kata Belanda, yang masuk ke perbatasan desa-desa Belanda. Apa jawaban Sulaiman Al-Qanuni? Siap, saya akan kirimkan. Dan ternyata yang dikirim itu bukan prajurit terbaik Turki. Yang dikirim adalah baju-baju perang Janissary. Lengkap dengan baju zirahnya, topeng bajanya, kemudian lagi peralatan tempurnya yang tidak ada di Belanda. Ini peralatan tempur Turki Utsmani yang terbaik zaman itu, paling canggih dan paling modern. Raja Belanda bingung. Dia bilang, Tuan Sultan, kami meminta Anda untuk mengirim para tentara, pasukan komando Anda yang terkenal itu. Tapi kenapa yang datang cuma pakaiannya saja? Jadi pakaian yang dipakai satu badan oleh tentara komando Turki, itu yang datang ke kerajaan Belanda. Kata Sulaiman Al-Qanuni, gini Raja, saya minta 40 pakaian, karena jumlahnya 40 itu. 40 pakaian tentara Janissary ini dipakai oleh tentara Belanda. Pakai saja. Nanti setelah itu mereka diminta untuk berjaga di perbatasan Belanda dengan Spanyol.
atau dekat-dekat situ. Raja Belanda karena tidak ada jalan lain, dia lakukan apa yang dititahkan oleh Sultan, dan ternyata tentara Spanyol tidak ada yang berani untuk menjajah Belanda. Karena di imajinasi mereka yang ada di perbatasan itu adalah tentara-tentara Janissary-nya Turki. Padahal bukan, itu adalah tentara Belanda yang menyamar sebagai tentara Janissary Turki. Ini bicara tentang Janissary, ini bukan pasukan sembarangan. Ini adalah pasukan Kopassusnya tentara Sulaiman Al-Qanun. Dan mereka berasal dari berbagai macam negara. Dicomot dari tentara Balkan, diambil dari orang-orang Kaukasia, diambil dari Eropa, diambil dari kalangan budak negro Afrika, kemudian diajarkan keislaman di istana Topkapi dan belajar kemiliteran, belajar berkuda, menembak panah, kemudian dipilih dari mereka yang terbaik postur tubuhnya, tercerdas otaknya untuk menjadi pasukan khusus komando milik Sulaiman Al-Qanuni. Dan mereka disebut dengan tentara Janissary. Orang Arab menyebutnya Al-Jaish Al-Inkisari atau Janissary. Saya pernah pergi ke sebuah tempat di Jawa gitu ya. Ada pesantren di sana. Pesantren itu punya ekstrakurikuler buat santri-santrinya. Selain tahfiz Quran, selain belajar seperti biasa, IPA, IPS, dia ekstrakurikulernya adalah Janissary. Saya awalnya tidak terlalu paham apa maksudnya Janissary. Saya cari di Google. Ternyata olahraga berkuda, memanah, dan yang berkaitan dengan olahraga sunnah itu diistilahkan oleh pesantren tersebut dengan olahraga Janissary. Nah, Janissary kita perlu tahu ini kisahnya ini. Dan Ustadz Salim Afillah punya buku yang bagus, baru keluar saya lihat. Itu buku yang berkaitan dengan pembentukan dan sejarah tentara pasukan komando Janissary ini yang pernah ada di kekhalifahan Turki Utsmani. Baik, itu kisah yang perlu kita ungkit, bagaimana Eropa yang masih dalam keadaan kelam dan terbelakang itu meminta bantuan kepada kaum muslimin yang ada di Turki. Kemudian kita juga pernah membaca sebuah catatan, Prancis minta tolong kepada Sulaiman Al-Qanuni supaya bahu-membahu untuk menyerang Italia yang sudah menaklukkan kota Nice dan dirampas menjadi milik Italia. Padahal itu punya Prancis. Jadi pernah ada kerjasama antara Eropa dengan Turki Utsmani untuk bahu-membahu melawan musuh mereka. Akhir dari pertempuran itu dimenangkan oleh Prancis plus Turki Utsmani, dan sebagai sebuah balas jasa, orang Prancis ini membuka lebar-lebar kota Toulon. Ini kota di Prancis untuk dijadikan pusat angkatan laut Turki Utsmani di Eropa. Dan sampai sekarang di Prancis, kalau kita mau cari kota dengan paling banyak orang Turki atau keturunan Turkinya, kita bisa ketemu di Toulon. Itu mungkin hasil dari kisah lama bagaimana Toulon menjadi basis angkatan lautnya orang-orang Turki Utsmani yang ada di jantung Eropa. Dan paling banyak di Prancis juga orang-orang Islamnya, selain kota-kota besar yang lainnya juga ada di Toulon. Baik hadirin rahimakumullah. Untuk Timur Tengah, jasa yang pernah beliau lakukan, terutama diantaranya di Palestina. Beliaulah yang memperbaharui dan memperbaiki, merenovasi Masjid Al-Aqsa. Kemudian Qubatus Sakhrah diperbaiki juga. Ini peninggalan silam, peninggalan zaman Salahuddin Ayyubi yang diperbaiki oleh beliau supaya mempermudah orang-orang Palestina melakukan ibadah di sekitar Masjidil Aqsa. Kemudian beliau juga memberikan wakaf dan dana yang tidak sedikit untuk para jamaah haji yang berasal dari seluruh jazirah Arab dan seluruh dunia untuk melebarkan jalan-jalan buat para penziarah yang datang dari Eropa, dari Asia untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah Al-Mukarram. Masjidnya diperbaiki, Masjidil Haram, termasuknya Masjid Nabawi. Nah, kemudian ada sebuah pertanyaan orang gitu ya. Kenapa Sulaiman Al-Qanuni ini begitu spesial gitu di dunia Islam? Apa yang beliau lakukan? Apakah sekedar ekspansi militer atau ada sesuatu yang lain? Sultan Sulaiman tidak dikenal sebagai
orang yang melakukan ekspansi kemana-mana di balik namanya. Tidak disebut dengan Sulaiman al-Qahhar, Sulaiman sang penakluk. Tapi Sulaiman lebih identik dengan nama Al-Qanuni. Al-Qanun, Qanun itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah hukum, atau Sulaiman yang banyak menciptakan peraturan dan perundang-undangan untuk negaranya. Sehingga beliau digelari dengan Sulaiman Al-Qanuni, Sulaiman yang menciptakan undang-undang, hukum untuk negara. Di gedung parlemen Amerika ada 23 simbol dan macam-macam bentuk simbol itu di gedung parlemen Amerika bahkan. Dan salah satu simbol yang begitu kentara dipatrikan di dinding gedung parlemen Amerika adalah gambar kepala seorang muslim dengan surbannya yang tinggi besar, dan ternyata di bawahnya bertuliskan Sulaiman. Kenapa ada tokoh muslim di gedung parlemen di negara Amerika yang bukan negara muslim? Ternyata salah satu alasan politikus Amerika adalah bahwa Sultan Sulaiman itu menjadi salah satu inspirator pembuatan undang-undang negara Amerika. Nah, jadi Sulaiman Al-Qanuni ini bersama dengan seorang mufti yang hidup di zaman beliau namanya Abu Sa'ud Al-Afandi, mengkompilasi semua hukum-hukum kenegaraan, pengairan, irigasi, kemiliteran, keuangan, pendidikan, kesehatan. Jadi peraturan pemerintah di kerajaan-kerajaan dia yang sebelumnya dikompilasi, kemudian dibundel dan ditambahkan. Kalau memang ada yang berbenturan, dicarikan fatwanya yang mana yang paling kuat. Kemudian lagi diusahakan untuk memberikan fatwa pada hal-hal yang memang real terjadi, bukan yang tidak terjadi. Kemudian semua keputusan-keputusan kenegaraan ini dibundel menjadi 12 jilid. Di dalamnya membahas tentang 200 tema, tentang kemiliteran, tentang kemasyarakatan, tentang keuangan, tentang politik, dan semua urusan-urusan kenegaraan ada di situ. Ini yang dijadikan sumber inspirasi negara Amerika untuk membuat undang-undang dan peraturan negara. Dan karena itulah kemudian Sulaiman Al-Qanuni digelari dengan Al-Qanuni, yang meletakkan dasar-dasar hukum bernegara. Bahkan ini kitab sampai sekarang dijadikan sampai abad 19 yang lain, dan 20 dijadikan rujukan utama para negarawan di dunia kalau berbicara tentang bagaimana mengatur sebuah tatanan masyarakat modern di negara modern seperti sekarang. Tadi saya sudah menyebut seorang mufti yang banyak membantu beliau, terutama dalam masalah keislaman, namanya Abu Sa'ud. Abu Sa'ud itu adalah mufti negara bergelar Syekhul Islam. Beliau adalah ulama yang mendampingi Sulaiman selama masa pemerintahan beliau. Dan saya selalu menyampaikan sebuah kata kunci. Para penguasa muslim, selalu yang menjadi tangan kanan mereka adalah para ulama. Dalam bahasa kita sebut dengan persandingan yang baik antara ulama dan umara. Umara ini dia tahu memimpin, tahu berpolitik, tapi harus ada rambu-rambu dan yang rem. Yang paling baik itu adalah para ulamanya. Dan seperti itulah para penguasa kaum muslimin di sepanjang masa. Dan yang menjaga rambu ini adalah Abu Sa'ud. Abu Sa'ud banyak sekali dia memberikan masukan-masukan terkait dengan penulisan konun atau undang-undang negara Turki ini. Beliau pada awalnya adalah seorang guru di madrasah di Turki, kemudian naik menjadi imam tentara di kemiliteran dan janissary, dan kemudian pada akhirnya menjadi mufti utama dan menjadi imam tentara, terutama yang berkaitan dengan tema-tema peperangan dan keislaman. Beliau banyak memberikan fatwa di situ dan gelar Syekhul Islam. Saya mencatat sebuah kitab tafsir yang terkenal dari beliau ini, judulnya Irsyadul Aql As-Salim ila Mazaya Al-Kitabil Karim. Petunjuk untuk akal yang sehat ke kelebihan kitab Al-Karim, maksudnya Al-Quranul Karim. Ini kitab adalah kitab tafsir yang terkenal, dan beliau bermazhab Hanafi, dan banyak sekali fatwa-fatwa yang muncul dari
dari bibir beliau, terutama yang berkaitan dengan tema-tema keislaman, pembangunan, dan jihad fi sabilillah. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan ya yang terkait dengan ini sebelum kita lanjutkan, atau bagaimana baiknya ini? Kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu aja deh ya. Oke, kita mau bicara tentang beberapa peperangan yang perlu kita bahas. Ada satu perang namanya pertempuran Hungaria. Sulaiman Al-Qanuni setelah berhasil menaklukkan Jazirah Arab, kemudian pergi ke Samudra Hindia, ke daerah Aceh tadi, kemudian berhasil menaklukkan Jazirah di Timur Tengah dan Afrika, beliau mulai berpikir bagaimana menaklukkan Eropa. Hanya saja Eropa ini ada sebuah kerajaan terbesar di Eropa namanya Kerajaan Niger. Niger ini dulu, sekarang namanya Hungaria. Kerajaan Niger itu adalah kerajaan terkuat dan menjadi pintu penghalang Turki Utsmani untuk menyebarkan Islam di seluruh wilayah Eropa. Berarti yang harus ditaklukkan pertama kali adalah Hungaria, ada ibu kotanya Budapest. Berangkatlah kemudian Sulaiman menuju daratan Eropa. Karena memang kita kalau lihat di peta itu, Turki ini kan sebelahnya Eropa ya. Bahkan Turki kan terbagi dua, ada Turki Eropa, ada Turki Asia. Dia berangkat ke Hungaria untuk sebuah misi penaklukan. Tidak membawa terlalu banyak tentara, sekitar 700.000, berhadapan dengan hampir jutaan tentara Eropa. Hungaria karena merupakan pintu gerbang dan penentu jatuh bangunnya Eropa, dia kemudian mengajak tentara-tentara seluruh benua Eropa untuk berperang menghadapi Turki. Yang diajaknya adalah tentara-tentara Jerman, kemudian tentara Anglo-Saxon yang punya Inggris itu, kemudian diajak juga tentara Spanyol, kemudian tentara-tentara di Eropa Tengah untuk berkumpul di pintu gerbang Hungaria mempertahankan arus lajunya Turki Utsmani. Catatan sejarah mencatat bahwa terjadi beberapa kali pertempuran, dan sejarah mencatat sekitar peperangan ini tidak tit for tat kata orang. Kadang satu menyerang, satu mundur. Besoknya satu menyerang, satunya mundur. Begitu saja selama lebih dari 2 minggu. Dan Sulaiman itu bukan raja yang hanya berpangkat militer tertinggi, panglima tertinggi negara, dan tidak pernah ikut berperang. Beliau juga berjihad fisabilillah. Bukan hanya seperti seorang jenderal yang berada di balik mejanya, dan dengan pongahnya, dengan necisnya berkata kepada bawahannya, berangkat kamu berperang, saya akan duduk mengontrol di sini. Sulaiman Al-Qanuni ikut juga bertempur di medan tempur. Dia bilang, apa cita-citaku terakhir sebelum meninggal adalah mati di medan tempur, menjadi syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itu ketika beliau mengatakan itu, beliau terkena catatan medisnya, terkena asam urat yang parah. Dan asam urat itu kalau lambat diobati kan menjadi gout ya, jadi ada ketumbuhan tulang gitu di sini. Susah bergerak. Tapi karena tekad untuk Islam dan tekad untuk berjihad fi sabilillah, beliau bangkit juga dari kursi singgasananya, berangkat. Tapi nggak bisa duduk di kuda dengan baik. Akhirnya dibuatkan semacam karavan, ditarik oleh pasukan berkuda. Jadi beliau duduk di dalam karavannya, memimpin pertempuran. Saya katakan dari pertempuran sampai ke minggu kedua, tidak ada tanda-tanda siapa yang akan menang. Sampai pada suatu hari, karena beliau sudah mengatakan ini ada sesuatu yang tidak pas dalam pertempuran kita. Jumlah kita sedikit, pasukan Eropa datang dari balik tebing, dari balik gunung, dari balik hutan, terus menerus. Dan ini adalah tanah Eropa, bukan tanah Turki. Berarti secara psikologi, secara militer, mereka lebih kuat. Sulaiman Al-Qanuni selesai sholat malam, kemudian membaca sebuah doa yang masyhur. Beliau berdoa dengan kesungguhan hati, dengan merendahkan diri, dengan menjelekkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau meminta supaya di akhir dari hayat beliau ini ada sebuah penaklukan yang terakhir yang dilakukan. Dan beliau berkeinginan supaya pada momen itu Allah memberikan petunjuk yang terbaik yang bisa dilakukan oleh para tentara mujahidin Turki di perbatasan Hungaria. Kemudian beliau tidur. Ada yang mengatakan sebuah riwayat bahwa Nabi SAW hadir dalam mimpi beliau.
Dan kita tahu sebuah riwayat yang menceritakan bahwa kata Nabi SAW, barang siapa yang melihat aku dalam tidur, maka sungguh itu adalah aku, karena sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai aku. Ada riwayat begitu menyatakan. Dan riwayat itu menceritakan bahwa Nabi memberi isyarat kepada Sulaiman supaya esok pagi ketika bangun dia dari tidur untuk mengarahkan pasukannya berkumpul dan semua meriamnya dikumpulkan untuk menembak satu titik di tengah pasukan Hungaria atau pasukan multinasional itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Sulaiman Al-Qanuni esok paginya. Setelah sholat subuh, setelah berkhutbah, setelah wejangan terakhir, terjadilah pertempuran yang berikut. Dan pertempuran itu memang tidak seperti biasanya. Sulaiman Al-Qanuni meminta dan memerintahkan pasukan tembaknya, meriamnya, yang dikenal dengan meriam Sultan, untuk menembakkan titik-titik tertentu yang diisyaratkan oleh Sulaiman Al-Qanuni. Dan betul, ternyata titik itu adalah titik di mana logistik, pusat-pusat logistik, misiu-misiu tentara Eropa ditumpuk di sana. Nah, namanya misiu ya, kalau kena api saja akan meledak. Dan terjadilah ledakan yang tidak pernah diperkirakan, dahsyat ledakan. Dan ini menyebabkan benteng Eropa takluk ke tangan Sulaiman Al-Qanuni. Ini terjadi di Hungaria, sebuah daerah namanya Stuart. Dan itu yang menjadi titik balik kekuasaan Turki Utsmani di tanah Eropa atau di Hungaria. Hungaria takluk, sebelumnya Beograd takluk, dan Sulaiman Al-Qanuni dinobatkan setelah peristiwa itu sebagai sultan yang berkuasa penuh untuk seluruh lautan di dunia, termasuk lautan Hindia, kemudian lautan di Eropa, lautan Adriatik, dan termasuk kekuasaan-kekuasaan dan kerajaan-kerajaan yang ada di Eropa setelah jatuhnya Hungaria. Pada masa beliau tua, setelah balik dari pertempuran tersebut, usia beliau kurang lebih sekitar 74 tahun. Ada dua riwayat yang menceritakan bahwa beliau meninggal di pertempuran itu. Riwayat yang lain menceritakan bahwa beliau meninggal di perjalanan pulang ke Turki, kemudian dikuburkan di sebuah di sekitar masjid yang kita kenal sekarang ini di Istanbul, namanya Masjid Sulaimaniyah. Hadirin yang dimuliakan Allah, menjelang pengkuburan dan diturunkan peti jenazah beliau, para pelayat itu dikagetkan dengan ternyata di samping jenazah itu ada peti besar gitu. Jadi jenazah di dalam peti jenazah, di dalamnya itu ada peti lagi, tidak terlalu menyolok tapi besar dan berat. Diturunkan juga bersamaan dengan jasad Sulaiman Al-Qanuni ini. Para ulama bingung ini harus bersikap bagaimana ini. Karena mereka yakin tidak mungkin Sulaiman membawa, di persepsi mereka membawa harta dibawa mati. Dan mereka tahu itu haram, nggak boleh. Itu bukan kepercayaan Islam. Islam cuma membawa amal ketika mati. Daripada ribut, akhirnya para ulama itu sepakat. Kalau memang ini harta, kita mau sultan atau bukan, kita akan ambil. Dan tidak diizinkan siapapun juga untuk membawa ke dalam liang lahat mereka. Meskipun itu seorang sultan, kekayaan yang mereka punya ketika itu. Mereka buka. Ternyata mereka dikejutkan dengan isi kotak itu bukan tapi kertas yang merupakan fatwa-fatwa para ulama yang diikuti oleh Sulaiman Al-Qanuni ketika beliau masih hidup. Jadi seolah-olah Sulaiman Al-Qanuni ingin berbicara di saat dia sudah mati. Bahwa kalau dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengatakan bahwa semua fatwaku, semua kebijakanku ketika aku memerintah, aku dapatkan dari para ulama yang menulis kertas-kertas ini. Kata Abu Sa'ud yang merupakan mufti di zaman beliau, angqadta nafsaka ya Sulaiman, engkau telah menyelamatkan diri engkau wahai Sulaiman dengan membawa kertas-kertas seperti ini di hadapan Allah. Artinya beliau mau berlepas diri dari tanggung jawab karena semua fatwa dan kebijakan-kebijakan politik yang beliau ambil di zaman beliau hidup semuanya berasal dari para ulama dan fatwa-fatwa para ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah tentang Sulaiman Al-Qanuni. Sekali lagi kita ingin untuk menuturkan tentang para pahlawan kita, karena dengan menceritakan dan semakin seringnya bercerita tentang para pahlawan,
kita memiliki inspirasi dan motivasi bahwa kita harus juga menjadi pahlawan. Bahwa anak keturunan kita harus juga menjadi pahlawan. Ini yang sebenarnya kita ingin tekankan dalam kisah tentang para pahlawan ini. Dan Sulaiman juga, kisah Sulaiman ini membawa kita pada seorang tokoh yang sukses untuk menyebarkan Islam dengan kekuasaannya. Bahwa Islam ini bisa dengan khutbah dan fatwa-fatwa ustaz. Islam ini bisa diselesaikan dengan tulisan dan buku, karangan buku. Islam ini juga bisa disebar dengan melalui ekonomi dan sosial. Tapi kita jangan lupa bahwa Islam itu akan jauh lebih mudah disebarkan ketika sebuah kekuasaan membackup Islam itu. Saya ingat dengan sebuah ungkapan bahwa seorang ustadz bisa merubah kemungkaran, belum tentu bisa merubah kemungkaran, kecuali dengan 100 kali khutbah, 200 kali khutbah, 300 kali khutbah, kemungkaran itu bisa dihapuskan dari muka bumi. Itu setelah sang ustadz, sang khotib, sang penceramah berbuih-buih tentang haramnya sebuah keputusan, sebuah peristiwa, barulah peristiwa itu bisa dipupuskan dari muka bumi atau dihapuskan. Tapi jika seorang penguasa, dia tidak usah berbuih-buih. Apa yang dia lakukan? Dia bilang, mana keputusan itu? Saya tanda tangani. Penanya aja diangkat, kemudian dia tuliskan, tutup. Dengan catatan kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang dekat dengan keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum ada pertanyaan, Sultan Sulaiman ketika meninggal dunia berwasiat kepada para keluarganya. Dia bilang, jika aku mati nanti, keluarkan tanganku dari peti matiku dan tunjukkan ke masyarakat, ke manusia yang mengantarku ke kuburku. Tunjukkan kepada mereka bagaimana tanganku kosong tidak membawa apapun juga, supaya mereka tahu meskipun seorang sultan pun hanya mati membawa tangan yang kosong, hanya mengharapkan amal soleh yang ditanam di kehidupan dunia ini. Demikian hadirin rahimakumullah, pemaparan saya tentang pahlawan yang kedua pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu termotivasi untuk menjadi pahlawan. Silahkan admin untuk melanjutkan pertemuan kita pada malam ini. Silahkan. Baik, jazakumullah khairan Ustaz Muslim. Ya. Pemaparan yang sangat luar biasa. Baik, para jamaah yang ingin bertanya, ada lewat chat atau ada yang ngomong langsung, boleh. Kita menjawab pertanyaan pertama Ustaz yang muncul. Ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana sejarahnya pasukan Turki sampai ke tanah Nusantara? Melalui jalur mana? Apakah jalur sutra atau apakah jalur yang lain? Ya. Ustaz. Jadi, baik. Ini kan pertanyaannya bagaimana Kesultanan Turki bisa sampai ke tanah Nusantara ini ya. Dan memang catatan tentang Turki ada di Nusantara itu, dia ada dua. Yang pertama, Kesultanan Turki berhubungan dengan Aceh, dan yang kedua, Kesultanan Turki berhubungan dengan Kesultanan di Jawa Tengah, dan Kesultanan Islam di Tanah Jawa secara umum. Termasuk di Ponorogo. Kan kita tahu ya, di Ponorogo itu punya pengawal, punya jenderal lapangannya namanya Sentot Ali Basha. Ali Basha itu bukan bahasa Jawa, itu bahasa Turki. Kemungkinan Sentot ini bukan orang Jawa asli, tapi dia adalah orang Turki atau satu tentara komando Utsmaniyah yang ditugaskan ke tanah Jawa oleh para sultan dan kekhalifahan di Turki Utsmani. Cuma saya ulang ya, jadi satunya hubungannya ke Aceh, yang satunya ke sultan di daerah Jawa atau Jawa Tengah itu. Catatan-catatan sejarah tidak terlalu banyak kita dapatkan tentang hubungan diplomatik di Jawa. Tapi lebih akurat dan lebih banyak kita temukan catatan sejarah tentang Kesultanan Turki Utsmani dengan Kesultanan Islam Aceh. Dan itu terjadi di awal abad 16 dan 17. Sampai sekarang catatannya ada. Bisa kita temukan di perpustakaan di Masjid Sulaimaniyah di Istanbul, Turki. Itu di sana ada 80.000 buku dengan bermacam jilid dan jenisnya. Salah satunya catatan sejarah wirawirinya orang Ottoman ini ke wilayah Aceh. Apa latar belakangnya? Tadi sebenarnya sudah saya sampaikan.
Jadi Aceh yang sudah memeluk Islam ini berganti sultan, sultan berganti sultan, sultan berganti sultan. Di zaman Sultan Alauddin, orang-orang Portugis sedang berusaha untuk mencari rempah-rempah. Karena di Eropa rempah-rempah ini adalah benda yang mahal. Bayangkan merica yang kita makan sekarang ini. Sebagai penyedap rasa merica, apalagi lada, dan seterusnya, sahang ya orang bilang. Itu adalah komoditas yang super mahal di Eropa. Lebih mahal dari emas. Saya katakan lebih mahal dari emas. Orang sanggup mati-matian berebut merica itu. Nah di seluruh dunia, pusat merica di zaman itu yang terbaik adalah di Kepulauan Nusantara. Salah satunya adalah Aceh. Oke. Spanyol, di situ kan ada juga kerajaan Portugal, berusaha untuk mencari kekayaan alam ini. Mereka pergi ke Semenanjung Harapan di Afrika Selatan, mereka pergi ke Sri Lanka, akhirnya mereka mendarat di pantai-pantai Aceh. Termasuk di seberang lautnya Tanah Melayu di Malaka. Ini apa ya? Dia ada hubungan Aceh dengan Malaka ini, kesultanannya memang satu bagian. Zaman itu ya, belum ada Indonesia, belum ada Malaysia. Melawanlah para pribumi ini. Orang di Sumatera berperang melawan Portugis, kemudian orang di Malaka juga mempertahankan ini. Karena mereka menganggap bahwa ini senjata orang kita kan senjata apa ya, bedil harimau itu yang primitif, ujungnya melebar itu, bedil tabur lah orang bilang. Kemudian pakai keris, rencong dan seterusnya. Tidak sebanding dengan kedatangan Goliat dari Eropa ini, di Portugis ini. Senjatanya lengkap, armada lautnya pengalaman, bertempur di mana-mana, dan mereka sudah menguasai Aden. Aden itu bagian dari kota-kota di Yaman sekarang. Jadi kalau kita lihat peta, coba ya, terbiasa kita membaca geografi. Habis dari Ceylon itu, Yaman, baru Oman, baru setelah itu Sri Lanka. Sri Lanka, tarik garis lurus. Itu Aceh itu. Masuk Nusantara sudah. Ini sudah dikuasai oleh Portugal. Tinggal nyebrang laut, jajah Aceh. Nah, jadi Alauddin ini dia berpikir putar otak bersama dengan hulu balang kerajaan dan admiral kerajaan. Bagaimana kita menahan lajunya tentara salib ini. Akhirnya mereka punya ide untuk meminta bantuan kepada sesama kesultanan Islam jauh ke tanah Eropa, jauh ke tanah Anatolia yang disebut dengan Kesultanan Ottoman Empire itu. Kebetulan rajanya adalah Raja Sulaiman Al-Qanuni. Nah, ini terjadi understanding, kerjasama bersama, dan sepakat untuk mengirim beberapa ratus kapalnya. Ada 300-an atau 200-an kapal untuk berperang bersama rakyat Aceh di Aceh. Tapi ketika mereka sampai di lautan Hindia, setelah Sri Lanka gitu, melewati Selat Aden, tersirap kabar bahwa Portugis sudah menaklukkan Aden dan mulai masuk dan menguasai daerah Taiz dan masuk ke dalam di daerah Yaman. Akhirnya berdasarkan ijtihad para klasi laut saat itu, para admiral lautnya, 10 kapal saja atau 100 seingat saya kapal yang meneruskan perjalanan ke arah Asia Tenggara ini, ke arah Aceh, dan melawan bersama dengan Aceh melawan Portugis di sana. Sisanya kapal, mayoritas kapal berbelok ke kiri, bertempur dan berjihad melawan tentara Portugis yang ada di sekitar Aden dan perairan Selat Aden. Ini kisahnya, dan ini yang melatar belakangi kenapa kemudian banyak kuburan atau sebagian kuburan-kuburan di Aceh. Silakan kalau di sini ada orang Aceh atau rekan-rekan dari Aceh bisa mengecek itu bahwa di tanah Aceh kita sekarang menemukan batu-batu nisan yang bertuliskan dengan tulisan Turki, nama-nama Turki, dan ada logonya. Kan Turki itu benderanya warna merah, kemudian ada bulan sabit dengan bintang di tengahnya. Itu menandakan yang terkubur di sana adalah para mujahidin yang meninggal di sekitar abad 16-17 Masehi. Rahimahumullah ajma'in. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lain. Baik, kita beralih ke pertanyaan suara. Kalau ada jamaah yang ingin bertanya via suara, dipersilahkan dengan mengklik unmute tombol mic di pojok kiri bawah. Ada yang ingin bertanya via suara?
Tidak ada sepertinya Ustaz. Via chat Oh, juga iya. masih belum ini. Oh, ini ada Ustaz, masuk Ustaz. Ya, silakan. Dibacakan aja. Ustadz Afwan bertanya, hikmah apakah yang dapat kita terapkan saat ini sebagai umat penghujung zaman dari sejarah Sultan Sulaiman? Iya. Ustadz. Nah, saya menyimpulkan begini. Kita, terutama dalam kasus Indonesia, dan kasus umat Islam di belahan bumi lainnya, tidak mungkin akan memimpin dunia, dan kita akan selalu menjadi penonton atau korban dari pertarungan orang lain. Ini kan saya mengistilahkan dunia Islam sekarang ini seperti penonton yang menonton balapan motor. Dia nggak ikut balapan, tapi dia yang mati, ketabrak. Yang nabrak siapa? Pembalapnya. Kita penonton ini sekarang, dan mulai dulu penonton. Amerika perang sama Uni Soviet, kita yang hancur. Sekutu perang sama Jepang, Indonesia yang hancur. Selalu begitu. Ini sekarang Amerika dengan kedikdayaan yang akan baru muncul. Cina, ribut-ribut, siapa yang tergencet di tengah? Si Rusia. Rusia ini siapa? Indonesia. Kita nggak mau jadi collateral damage seperti itu. Kita harus menjadi pelaku dalam panggung sejarah. Dan ini momennya Indonesia. Apa yang bisa kita bawa? Kita tidak mungkin akan menjadi pelaku sampai kita memiliki 3 modal. Dan saya yakin 3 modal ini kita punya. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Dan itu yang dilakukan oleh Sulaiman Al-Qanuni. Di zaman dia adalah zaman keemasan. Kampus-kampus, universitas-universitas yang terbaik yang ada di Eropa dan Asia ada di Turki Uthman. Ini sampai raja-raja Eropa kalau ingin menyekolahkan tingkat sarjana, S1, S2, S3 lah zaman kita, itu mereka belajar di Istanbul, Turki, di pusat kekuasaan Turki Uthman. Kampusnya megah, mewah, gratis semua. Nah, jadi buku dicetak, perpustakaan diperluas dengan varian buku yang ada di situ. Tadi saya ceritakan 80.000 buku, jenis buku atau judul buku lebih bisa kita temukan, bahkan itu sampai sekarang sebuah artefak yang sangat bersejarah dan banyak belum dicetak. Ada di perpustakaan Sultan. Sampai sekarang bisa kita temukan. Buat Bapak Ibu yang selalu bikin traveling ya, umroh, singgah ke Istanbul, Turki sebelum menunaikan umroh, atau mungkin jalan-jalan, cobalah kita jangan hanya sekedar jalan-jalan begitu saja, tapi buat semacam perjalanan yang akan menggiring kita pada pemahaman sejarah lebih baik. Begitu singgah ke Turki, pergilah, kita singgahlah ke sebuah distrik yang bernama Ayyubiyah, di mana seorang sahabat Nabi dikubur di sana, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Pergilah kita ke Masjid Sulaiman ini, supaya kita melihat di situ betapa hebatnya kekuasaan yang di backup oleh Islam dan bagaimana bangunan-bangunan yang luar biasa yang ada di situ. Jadi ini modal pertama saya kira adalah ilmu. Dan Nabi SAW pun mendapatkan wahyu yang pertama dalam titah Allah Subhanahu wa taala bukan bercerita tentang kemiliteran, bukan bercerita tentang ekonomi, tapi yang ditekankan oleh Allah pertama kali adalah peradaban ilmu pengetahuan. Allah berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Selama bangsa ini tidak memprioritaskan pengetahuan, selama kita tidak cinta ilmu, selama kita tidak cinta membaca buku, membaca ilmu pengetahuan, belajar, maka kita akan selalu tertinggal. Bangsa yang besar adalah bangsa yang cinta pengetahuan. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, supaya kita bisa bangkit dan mengacu kepada Sulaiman Al-Qanuni, adalah kemiliteran. Militer, kunci itu. Sulaiman begitu naik ke tampuk kekuasaan yang dia perkuat adalah militer. Dan ekspansi militernya hampir 90% sukses semua. Di backup oleh senjata yang paling baik. Angkatan laut nomor wahid di dunia itu Sulaiman Al-Qanuni abad 16-17. Buka catatan buku sejarah manapun. Sejarah mengatakan abad itu adalah laut di seluruh dunia ada laut Ottoman. Ottoman Sea, laut milik kekhalifahan Turki Utsmani. Sulaiman Al-Qanuni dia pernah mengirim surat ke seorang raja di Prancis atau Eropa. Dan dia memperkenalkan diri siapa dia. Dia bilang apa? Surat ini kukirim kepadamu dari seorang sultan kaum muslimin, penguasa lautan disebutkan itu. Lautan Asia, lautan Eropa, lautannya. Karena memang angkatan lautnya, nafalnya itu adalah nafal yang terbaik dan terkuat di dunia. Berarti ini militer. Kita nggak bisa menafikan kekuatan militer. Ada kabar gembira buat kita. Di Asia Tenggara ini militer Indonesia nomor 1. Kemudian lagi globalfire.com.
beberapa tahun lalu merilis berita yang menggembirakan juga bahwa militer Indonesia ini berada di level ke-15 dunia. Nah, ini juga sebuah prestasi yang luar biasa. Alat-alat perang militer Indonesia juga bikinan dalam negeri. Kita sudah bisa membuat pesawat lanjutan dari B.J. Habibie tempo hari. Kita bisa membuat tank Kaplan kerjasama dengan Turki. Kemudian kita bikin penapang serbu S1, S2, dan seterusnya. Kita bisa bikin rudal. Ini mudah-mudahan jadi cikal bakal bangkitnya Indonesia dari segi militer. Kemudian yang ketiga, ini modal yang ketiga, adalah ekonomi. Bagaimanapun juga ekonomi sebuah negara menentukan jatuh bangunnya kita. Sulaiman Al-Qanuni begitu kuat secara finansial. Kan itu Sultan Kerajaan Sulaiman itu ketika dia naik tampuk kekuasaan, kerajaan Turki itu atau Kesultanan Turki hanya berkuasa di 34 provinsi yang ada di Turki, kota-kota yang ada di Turki. Begitu beliau meninggal dunia, kerajaan dan kesultanannya ini adalah kesultanan multiras dan multinegara. Hampir separuh bola dunia itu jadi kesultanan Utsmani. Mekah bagian dari Turki Utsmani, Eropa bagian dari Turki Utsmani, Asia Aceh menjadi bagian dari Turki Utsmani. Jadi multi negara yang begitu besar ini yang dia tinggalkan. Itu negara-negara itu kan punya upeti, bayar pajak, bayar kewajiban-kewajiban negara-negara kepada negara sentralnya, sehingga ekonominya adalah ekonomi yang paling maju di Eropa dan maju di Asia. Tiga ini adalah kesempatan kita. Untuk Indonesia, hadirin rahimakumullah. Indonesia ini memiliki kelebihan dibanding negara-negara lain. Kita warganya sebanyak sekitar 270 juta orang Indonesia. Terbanyak di dunia nomor 4 setelah Cina, baru India, kemudian Amerika, baru Indonesia. Dan para pengamat politik dan ekonomi mengatakan, negara-negara yang akan memimpin ke depan adalah negara-negara yang kebetulan memiliki rasio pertambahan jumlah penduduknya dan jumlah penduduknya yang banyak. Mereka bisa memproduksi dan mereka bisa membeli barang yang diproduksi. Lihat seperti negara-negara lain. Jumlah penduduknya paling 37 juta, 35 juta. Sudah gitu. Dan mereka memproduksi barang. Siapa yang akan membeli kalau negara lain tidak mau membeli? Mau dipakai sama mereka sendiri? Susah juga. Nah, tapi negara kita adalah negara besar. Rakyatnya banyak dan kebetulan yang terbanyak adalah kaum muslimin. Kita memproduksi barang, kita memproduksi jasa, dan kita mudah-mudahan jangan terlalu khawatir bahwa kita juga yang akan mengkonsumsi barang tersebut. Kita banyak di dunia ini. Cina tuh nggak terlalu khawatir sebenarnya kalau dia embargo. Kenapa? Dia bisa memproduksi barang, dia bisa memproduksi jasa, dan yang akan memanfaatkan barang dan jasa itu adalah mereka juga. 1, berapa miliar tuh? 1,5 miliar lebih rakyat ini. Kita 270 juta. Kreatif, dinamis, dan mudah-mudahan 3 ini adalah kesempatan kita untuk bangkit dari keterpurukan yang membelenggu bangsa Indonesia sampai sekarang. Mudah-mudahan kita doakan seperti itu. Silahkan, ada lagi yang lain? Baik, Ustaz. Ini ada satu pertanyaan lagi, karena sudah 21.20. Mungkin sekaligus langsung closing, Ustaz ya. Pertanyaan terakhir. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Jika melihat nilai-nilai kepahlawanan Islam zaman dahulu, bagaimana sikap kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari atau sikap kita di zaman sekarang? Tafadhol Ustaz. Ya, setiap pahlawan itu dia punya kasusnya sendiri. Para pahlawan di zaman silam dia punya kasusnya, dan berbeda dengan kasus-kasus yang kita hadapi sekarang, jauh lebih kompleks. Tapi yang ingin saya gagas dalam kisah-kisah seperti ini adalah semangatnya itu. Jadi semangat kepahlawanan, semangat pantang menyerah, semangat dekat dengan Allah, semangat semangat untuk membangun masyarakat, itu yang perlu kita warisi sekarang ini. Jadi kisah-kisah seperti ini kita cari mana padanannya yang bisa kita lakukan sekarang, dan dengan itulah kita berusaha untuk menciptakan momen-momen pahlawan di abad dan kesempatan dengan challenge dan tantangan yang jauh berbeda dengan kesempatan yang sudah lalu. Demikian dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.